102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan di hari ini kita ada dialog interaktif 1 jam UPD menjawab, yaitu tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pendengar ya, atau P4GN. Di sini sudah ada narasumber kita pendengar ya, Bapak Anang Junaidi dari Bakes Bangpol. Baik, di season yang kedua nanti kita akan buka line WA ya, chat WA, silahkan telepon juga di 082 333 906 809. Sekali lagi tema kita pendengar di pagi ini yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Baik, selamat pagi Bapak Anang. Selamat pagi Mbak Ari. Oke, apa kabar Pak Anang? Alhamdulillah baik Mbak Ari. Baik ya Pak, sehat ya, selalu, sehat ya Mbak Pak Ari. ya. Oke, Iya. Baik pendengar, sebelum saya ke tema kita Pak ya, pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba ini. Narkoba ini kata yang seringkali dijumpai di tengah-tengah masyarakat Pak. Jadi baik tua maupun muda, pelajar ataupun pekerja, ini banyak sekali orang untuk mencoba menghindarinya. Tapi lagi-lagi tidak bisa Pak ya, karena alasan tertentu tentunya. Nah, kalau di Kabupaten Sampang sendiri Pak Anang, ini bagaimana perkembangan penyalahgunaan narkoba ini Pak? Iya, terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang perkembangan peredaran narkoba di Kabupaten Sampang sangat masif ya Mbak Ari ya. Walaupun itu terjadi di beberapa daerah atau kecamatan tertentu, peredarannya sudah sampai pada anak-anak bahkan. Kita mengikuti update informasi dan data dari masyarakat. Banyak sekali modus yang dilakukan para pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba kepada anak-anak, utamanya ke adik-adik dan anak-anak kita yang notabene sebagai penerus bangsa, baik di sekolah maupun masyarakat. Kita kerjasama dengan kepolisian, dengan Polres Sampang, dengan Kejaksaan Sampang. Kalau untuk di Bakes Bangpol, sesuai dengan tupoksinya, kita pada P4GN-nya, pencegahannya Mbak. Pencegahannya, oke. Pencegahannya. Sedangkan untuk penyidikan dan lain-lain, untuk penangkapan dan proses hukum, sudah ada ranahnya sendiri, yaitu di Polres dan Kejaksaan. Kita sudah diinformasikan, kita di mapping, ada beberapa kecamatan yang memang menjadi perhatian khusus untuk beliau-beliaunya. Karena menjadi perhatian khusus untuk APH kita yang dari Bakes Bang ini, melalui tim P4GN mencoba untuk mencegah, yaitu dengan melalui sosialisasi. Sosialisasi, oke. Sosialisasi sendiri itu bukan hanya di tingkat pelajar Pak ya? Ya, tidak. Walaupun sasaran kita prioritas di tingkat pelajar, Mbak Ari. Kalau untuk yang tokoh masyarakat atau masyarakatnya, kita memang bukan prioritas, tapi tetap kita laksanakan. Hanya kita optimalkan di pelajar. Utamanya SMP dan SMA. Oke, karena itu menjadi ini betul. Pertama Pak ya. Sepertinya SMP dan SMA ini merupakan pasar ya, pasar bagi mereka yang mengedarkan narkoba. Memang awalnya mereka hanya menjual murah, lama-lama kalau memang adik-adik kita itu ketagihan, mereka akan menjual mahal dan itu akan berdampak baik sosial maupun ekonomi. Oke. Dan selama ini perkembangannya di Sampang Pak untuk pelajar gimana Pak? Selama 2 tahun ini memang kita banyak fokus ke PPKM ya, atau ke Corona. Sementara ini memang agak landai, alhamdulillah agak landai, walaupun masih ada beberapa yang tetap dengan beraninya, dengan nekatnya mengedarkan barang itu. Dan mereka juga yang jelas
mereka memang sasarannya di adik-adik kita, di adik-adik pelajar itu. Oke, di pelajar gitu Pak ya. Betul. Baik, dari Bakes Bangpol sendiri Pak ya, selain sosialisasi Pak. Nah, untuk di tingkat-tingkat misalnya di daerah-daerah utara itu Pak yang rawan, untuk pelajar di sana loh Pak ya. Nah, itu gimana Pak? Jadi sudah 2 tahun ini informasi dari rekan-rekan staf saya, memang lebih banyak kita sosialisasinya di daerah utara, utamanya Sokobana, Ketapang dan Banyuates. Mereka memang bahkan ada beberapa yang dengan berani kalau memang ada orang yang mencurigakan, yang mau mengedarkan narkoba, mereka mau memberikan informasi walaupun masih minim ya, minim mungkin karena ketakutan. Itu yang prioritas kita, sosialisasi di sana, karena kebanyakan kita tahu pengedaran narkoba ini melalui perairan, paling banyak melalui perairan, dan perairan utara yang sepertinya menjadi tujuan daripada pengedar itu. Iya, di sana rawan Pak ya. Sangat rawan. Sangat betul. rawan. Ya, Oke. Nah, dalam sosialisasi ini Pak, dari Bakes Bangpol ini ada tim sendiri seperti penyuluh atau mereka bersama tim Pak di situ? Kita bersama tim Mbak. Jadi tim P4GN kita ini melibatkan selain Bakes Bang juga dari kepolisian, dari kejaksaan, kemudian dari beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, Dishub kayak gitu. Jadi penyuluhannya kita lakukan bersama-sama, serentak tim ke teman-teman, ke adik-adik SMP maupun SMA. Oke, nah itu sosialisasi itu sendiri dilakukan sebulan sekali apa 1 bulan 2 kali Pak biasanya? Kalau di perencanaan kami memang 1 bulan sekali. 1 bulan sekali Pak. Ada yang 1 bulan 2 kali. Tahun kemarin ya, tahun kemarin. Kalau yang untuk tahun ini memang kami mohon maaf belum ada program penyuluhan, program sosialisasi, mengingat kita masih fokus ke corona. COVID-19. Akhirnya semua anggaran sebagian besar lah, sebagian besar kita tunjukkan untuk pencegahan COVID. Jadi memang kami mohon maaf untuk tahun ini kami belum ada untuk sosialisasi. Tapi selalu dipantau Pak ya. Selalu dipantau Mbak Ari, betul. Jangan kasih kendor Pak. Betul, betul Mbak Ari. Tidak akan kita kendorkan karena memang ini sangat membahayakan generasi kita, generasi muda, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Penghasilan dari pengedaran narkoba ini mereka sepertinya lebih masif lagi, lebih rame lagi. Tetap kita pantau Mbak Ari. Oke, iya siap Pak. Itu memang harus dilakukan Pak ya. Iya, betul. Oke, dan apa ada ini Pak antara kerjasama Pak antara BNK dengan Bakes Bangpol sendiri Pak untuk pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba Pak ya. Karena apa Pak? Biasanya kalau dulu BNK ada Pak ya di Kabupaten Sampang ini, dan akhir-akhir ini sepak terjangnya ini semakin meredup Pak. Ini bisa dijelaskan? Iya, sebenarnya Mbak Ari tidak meredup, hanya kita merubah nama saja. Dulu memang BNNK, Badan Narkotika Nasional Kabupaten ya, karena ada perubahan regulasi, karena nanti BNNK ini akan menjadi instansi vertikal Mbak. Berdiri sendiri. Yang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Salah satunya seperti harus punya kantor sendiri, harus punya lahan sendiri, dan ini difasilitasi oleh Pemda. Kita sedang proses ke sana, sambil menunggu pembentukan BNNK di Kabupaten Sampang. Makanya kita membentuk tim P4GN. Kalau dulu memang BNNK Sampang ketuanya Bapak Wakil Bupati ya. Untuk di Satlak P4GN ini ketuanya langsung Bapak Bupati sendiri. Bapak Bupati langsung. Dengan wakil ketuanya itu Bapak Sekda, sedangkan Kepala Bakes Bangpol selaku ketua harian Mbak Ari. Nah, dalam prosesnya memang tim P4GN ini kita juga sedang mencari, kita juga berusaha koordinasi juga
dengan provinsi dan pusat. Untuk kerjasama Mbak, kita selalu kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Juga kita sedang ada beberapa yang sudah, kita juga ikut bermitra dengan beberapa LSM yang ada di Sampang. LSM sebagai penggiat pencegahan dan pemberantasan narkoba, kita kerjasama dengan mereka. Dalam artian kerjasamanya ini dengan LSM, sementara ini kami Bakes Bangpol masih membantu memfasilitasi ya. Memfasilitasi ya. Pak ya. Kadangkala juga kalau dalam sosialisasi kita ikutkan, mereka kita ikutkan. Oke. Dan ini Pak ya, ini kan pencegahan pemberantasan. Nah, ini khusus ke pelajar. Nah, misalnya pelajar itu bermasalah Pak ya dengan narkoba, apa Bakes Bangpol ini bisa memfasilitasi siswa tersebut Pak gitu, untuk direhab atau di apa, atau Bakes Bangpol kerjasama dengan BNK Pusat Pak ya di Surabaya, atau gimana itu Pak? Iya, jadi apabila ada anak-anak kita yang terkena, kemudian dalam prosesnya itu mereka ditangkap kan Pak, ditangkap oleh APH. Untuk membantu mereka kita masih menunggu pihak kepolisian dan kejaksaan asesmen mereka Mbak. Akan dilihat, disidik dan diproses apakah ini hanya pengguna ataukah juga walaupun masih anak-anak apakah juga pengedar. Kalau toh setelah menurut asesmen dari tim Polres dan Kejaksaan bisa direhab, kami akan mencoba membantu memfasilitasi, akan bermusyawarah dengan keluarga. Dan kita juga koordinasi dengan di Sumeneb ada Mbak, di Kabupaten Sumeneb, BNNK ada juga tempat rehab. Kalau di Pamekasan ada rumah sakit rehabnya. Walaupun kita lebih sering kepada rumah sakit Menur ya di Surabaya. Di Menur. Jadi kami akan membantu menegosiasikan di rumah sakit atau rumah rehab itu. Fasilitasi Bakes Bang di sana. Fasilitasinya. Jadi fasilitas dari Bakes Bang itu di membantu menegukan, kita mencoba mengantarkan ya. Kita bantu di sana sampai kita antar ke rumah sakit. Sampai diantar gitu Pak ya. Gratis Pak ya? Gratis Pak ya. Gratis. Kalau untuk mengantar gratis Pak. Siap itu Pak. Siap. Baik Pak Anang, mungkin kita ke WA dulu Pak ya. Baik, iya, menjawab pertanyaan dari salah satu ini Pak pendengar ya. Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya merasa judul tersebut cocok untuk kepolisian. Apa Bakes Bangpol melaksanakan yang sudah tercantum dalam judul tersebut, ataukah memang Bakes Bangpol ini punya peran tertentu untuk pemberantasan narkoba? Dan apa bentuk peran Bakes Bangpol? Terima kasih. Oke, silahkan jawab Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya bagus, Mbak Ari. Menarik. Jadi begini, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan Bakes Bang terkait dengan pencegahan pemberantasan narkoba. Bakes Bang sesuai tupoksinya dan regulasi yang ada fokus pada pencegahan. Ya Mbak Ari ya. Pendengar juga. Untuk pemberantasannya memang menjadi ranah daripada kepolisian dan kejaksaan. Sudah ada koridor masing-masing, sudah ada batasan masing-masing. Makanya tadi di awal saya sampaikan Bakes Bang tidak berdiri sendiri, baik dalam pencegahannya maupun dalam melihat perkembangan peredaran. Kita juga koordinasinya, kerjasamanya dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Apabila ditemukan di sana ada yang tertangkap ya di daerah, tadi sudah disampaikan ada yang tertangkap, maka kita Bakes Bang akan melakukan penyuluhannya. Bakes Bang melakukan penyuluhan mengantisipasi peredaran narkoba. Kita fokuskan kepada adik-adik kita pelajar. Jadi koridornya di sana Mbak Ari. Untuk pemberantasannya menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan. Untuk pencegahannya
Sebagai informasi aja Mbak Ari, untuk pencegahannya ini kami juga 3 bulan yang lalu kami diundang oleh anggota DPRD yang telah terbentuk dalam Bapemperda ya. Kita mencoba membuat perda Mbak, perda P4GM. Sekali lagi perda P4GM, dan perda itu difokuskan pada pencegahan. Sebagaimana regulasi yang ada, Pemkab yang dalam hal ini nanti yang melaksanakan Bakesbang, pencegahan bukan pemberantasan. Kalau pemberantasan kita serahkan kepada kepolisian. Dan kejaksaan. Oke. Ya, begitu. Gitu ya. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Anang selaku kepala dinas Pak ya, dari kepala badan. Kepala badan. Oke. Baik, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kita di sini. Dan saya tertarik ini Pak tadi membahas tentang ini Pak, rehabilitasi. Rehab Pak ya, rehab. Nah, rehabilitasi. Untuk prosesnya sendiri Pak ya mungkin lebih detail lagi. Jadi misalnya kenapa Pemkab ini tidak memfasilitasi atau masih akan memfasilitasi pasien rehab ini Pak? Gimana Pak Ana? Makasih Mbak Ari. Jadi begini, untuk rehab ini yang awal ya. Tadi sudah saya sampaikan, begitu ada seseorang yang ditangkap oleh kepolisian, kemudian diproses lebih lanjut dan dilimpahkan ke kejaksaan, kita akan menunggu rekomendasi asesmen dari kepolisian dan kejaksaan. Dan apabila ada permintaan keluarga yang bersangkutan direhab, apabila itu terjadi direhab, maka kita juga menunggu. Dalam artian kita koordinasi dari kepolisian dan kejaksaan, apakah meminta bantuan ke Bakesbang Pol. Karena gini Mbak Ari, Bakesbang Pol tidak bisa serta-merta ikut campur langsung intervensi. Karena begini, ada segi keamanan yang harus diperhatikan. Misalkan mau direhab, tetap dari kepolisian juga mengawal itu. Khawatir, siapa tahu ya, kalau diserahkan langsung ke Bakesbang, bisa-bisa di tengah jalan pada saat kami mengantar, yang bersangkutan melarikan diri. Ya, jadi kita menunggu. Jadi kalau memang ada permintaan Bakesbang Pol untuk membantu mengantar ke rehab, kami bantu. Itu pun masih tetap dikawal Mbak Ari. Tidak bisa dilepas langsung semuanya ke Bakesbang. Untuk sampai saat ini perlu saya sampaikan Mbak Ari, Bakesbang masih dalam koridor membantu dan memfasilitasi. Belum membantu biaya pengobatan. Belum. Dan ini menjadi wacana di Perda kita, di Perda Sampang. Kemarin banyak usulan dan sekarang masih proses konsultasi ke provinsi Mbak Ari. Mudah-mudahan cepat sehingga nanti dari Bapemperda DPRD Kabupaten Sampang bisa konsultasi publik untuk menambah di pasal-pasal di Perda. Di sana nanti pemerintah Kabupaten Sampang sesuai kemampuan daerah bisa membantu biaya pengobatan. Bisa membantu. Dalam artian begini, tidak bisa semua. Misalkan ada 5 orang yang tertangkap kemudian direhab, kalau kemampuan Pemkab Sampang bisa membantu 1 ya 1, yang membantu 2 ya 2. Nanti kita akan breakdown kriteria yang bisa dibantu. Pak. Jadi kami masih dalam koridor memfasilitasi dan menunggu rekom Mbak Ari. Tidak serta-merta kita intervensi langsung. Seperti itu ya Mbak Ari. Baik, Pak. Dan kita ke via WA dulu Pak ya, di 082 333 906 809. Hanif di RBT ini Robetal Pak. Robetal, RBT ya. Mau nanya Bapak, PNS ketika ketangkap korupsi kan dipecat. Bagaimana ketika ketangkap narkoba? Betul. Jadi itu proses juga, proses juga sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan. Ada sendiri baik dari BKPSDM maupun dari inspektorat untuk memproses itu. Kalau memang nanti dalam prosesnya berita acara dia sering melakukan itu,
apalagi nanti dia salah satu juga pengedar, pasti Pak. Bapak Bupati tidak ada kata ampun bagi narkoba. pengguna narkoba, utamanya PNS. Pasti akan diberhentikan. Namun demikian Pak Bupati juga memerlukan proses dari berita acara dari BKP SDM dan Inspektorat sampai sejauh mana keterlibatan. Jadi tidak atau belum serta-merta kita lihat dulu dia keterlibatannya sampai sedalam dan sejauh apa. Seperti itu, ya Mbak. Apa ada sosialisasi Pak untuk PNS sendiri Pak dari Bakes Bangpol? Kalau dari Bakes Bangpol ada Mbak, tahun-tahun sebelumnya ada, bahkan kita pernah melakukan tes urin. Iya. Tes urin. Rencananya memang tahun 2021 ini ada tes urin, ya kami buka aja sebenarnya karena sudah direfocusing. Iya. Ada Mbak, dan menjadi kewajiban walaupun tidak setiap tahun ya, tapi ada suatu waktu kita nanti melakukan sosialisasi, utamanya nanti tes urin Mbak. Tes urin. Bahkan kadangkala kita juga diminta dari BNNP Jawa Timur, kita koordinasi bagaimana kalau misalkan ada tes urin. Kita tidak hanya ke pelajar dan masyarakat, tapi ya PNS juga ya, Pak, ya. Kita awasi juga Mbak. Jadi semua kalangan di sini Pak ya. Semua kalangan. Semua elemen juga. Semua elemen Pak ya. Baik, dan yang terakhir Pak ya, mungkin Bapak bisa memberikan informasi untuk masyarakat Pak ya dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini Pak. Jadi begini. Mohon kepada masyarakat, mohon bantuannya, mohon partisipasinya apabila ditemukan sekali lagi silakan secepat mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib Mbak ya. Kalau memang di kecamatan nanti jauh ke Bakesbang, silakan langsung ke Pak Camat atau ke Danramil dan ke Pak Kapolsek. Ikut membantu juga. Kebetulan tema tahun ini Hari Anti Narkoba Indonesia atau internasional itu War on Drug ya. Jadi katakan tidak pada narkoba. Kita berperang melawan narkoba. Karena kalau sudah menguasai masyarakat yang terlalu banyak, kita akan lumpuh. Segala segi kehidupan di kabupaten kita akan lumpuh Mbak. Makanya itu pemberantasan atau pencegahan narkoba ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi semua elemen masyarakat juga ikut membantu kami Pemkab dalam hal ini, baik berupa informasi, baik berupa penolakan maupun mengikuti sosialisasi pencegahan anti narkoba ini Mbak. Jadi ayo kita bersama-sama, ayo kita gotong royong kerjasama untuk mencegah pengedaran narkoba, walaupun tidak langsung ikut turun, tapi dengan sedikit informasi aja sudah membantu kami untuk mencegah itu. Itu Pak ya. Itu ya Mbak. Baik, itu tadi dari Bapak Anang pendengar ya di dialog interaktif 1 jam OPD menjawab pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Terima kasih Bapak Anang ya. Terima kasih, semoga selalu sehat Pak ya. Amin. Dan saya Ari Novianti yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri